Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Dwi Kofifah, NIM 074 dari kelas 6C. Pada video ini, saya akan membahas salah satu metode pembelajaran inovatif untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah inovasi pembelajaran oleh dosen pengampu Bu Evi Maya Stefani, SPD MPD. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Nah, seperti yang kita tahu, pendidikan di era modern saat ini tidak lagi cukup hanya dengan mengandalkan metode ceramah satu arah dan berpusat pada guru, namun juga menuntut siswa untuk aktif dan berpikir kritis. Oleh sebab itu, sebuah inovasi pembelajaran itu sangat penting. Menurut jurnal yang saya baca, oleh Muhammad Hoiri dan Muhammad Farouk Firmansyah yang berjudul Kualitas Pendidikan di Pulau Madura. Nah, ada beberapa hal yang dikeluhkan oleh siswa. Antara lain, dalam proses pembelajaran, guru dianggap kurang menguasai mata pelajaran. Hal tersebut disebabkan oleh cara mengajar guru, yaitu selalu melihat guru, sehingga tingkat kepercayaan siswa terhadap guru mulai menurun. Yang kedua, menurut siswa selama masih banyak guru yang kurang profesional dalam mengajar, sehingga dalam proses pembelajaran terkesan asal-asalan. Jadi, di dalam jurnal ini juga memberitahu bahwa karakteristik siswa di Pulau Madura itu cenderung aktif dalam bersosial dan senang dalam berdiskusi. Kemudian mereka itu akan lebih mudah memahami suatu materi atau mata pelajaran ketika materi itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, oleh karena itu saya memilih model pembelajaran problem-based learning sebagai metode yang inovatif buat siswa di Pulau Madura. Nah, mengapa perlu inovasi pembelajaran? Inovasi pembelajaran sangat diperlukan karena dunia pendidikan terus menghadapi tantangan yang kompleks di era modern saat ini. Perkembangan teknologi, perubahan cara berpikir generasi muda, serta tuntutan keterampilan abad 21 membuat metode pembelajaran tradisional tidak lagi cukup efektif. Siswa masa kini, termasuk di daerah seperti Pulau Madura, membutuhkan pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mendorong mereka untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan berani berpendapat. Inovasi dalam pembelajaran memungkinkan guru untuk menciptakan suasana belajar yang lebih aktif, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan siswa. Dengan begitu, pembelajaran tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi juga pengalaman bermakna yang membentuk karakter dan kompetensi peserta didik. Seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa karakteristik siswa di Pulau Madura itu yang pertama taat dan religius. Yang kedua ada responsif terhadap metode inovatif. Yang ketiga pasif terhadap kebijakan tapi adaptif. Tadi maka metode pembelajaran inovatif yang cocok digunakan adalah problem based learning atau PBL. Nah, apa itu PBL? Problem-based learning adalah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sebagai pemicu untuk proses belajar. Berdasarkan jurnal yang berjudul oleh Imam Setiawan dengan judul Pembelajaran Berbasis Problem-based Learning dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis di era SDGs, menjelaskan bahwa PBL suatu model pembelajaran di mana siswa sejak awal dihadapkan dalam suatu masalah, kemudian diikuti dengan proses pencarian informasi. Di langkah-langkah PBL itu ada 5, sesuai dengan referensi jurnal. Untuk tahapan yang pertama, yaitu orient student to the problem, atau memberikan pengalaman masalah kepada siswa. Yang kedua, ada organize student for study.
Jadi peserta didik diarahkan untuk mempelajari kasus yang telah disediakan dari guru. Selanjutnya tahap ketiga ada Assist Independent and Group Investigation, yaitu menginvestigasi masalah baik secara individu maupun kelompok. Nah, pada tahap ini guru mendorong siswa memperoleh informasi yang benar sesuai dengan fakta dan teori yang ada. Untuk tahapan keempat yaitu Develop and Present Artifact and Exhibits, yaitu guru membantu peserta didik dalam menyiapkan keterampilan seperti menyiapkan tugas, laporan, artikel, dan lain-lain. Untuk tahapan yang terakhir ada Analyze and Evaluation the problem solving process, yaitu guru merefleksi materi yang telah dipelajari agar sesuai dengan teori dan fakta yang sebenarnya sehingga siswa tidak mengalami miskonsepsi. Untuk evaluasinya yaitu peningkatan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis setelah menggunakan modul berbasis PBL. Kemampuan berpikir kritis ini berguna untuk menghadapi tantangan abad 21. Selanjutnya, apa kaitannya dengan keterampilan abad 21 dan apa saja yang harus dimiliki oleh peserta didik abad 21 gitu. Jadi keterampilan abad 21 merupakan seperangkat kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik agar mampu bertahan dan bersaing dalam dunia yang terus berkembang akibat globalisasi dan kemajuan teknologi. Program Studi Pendidikan Fisika PGRI IKIP PGRI Madiun dengan judul Apakah Model Pembelajaran PBL dan PJBL Mampu Melatih Keterampilan Abad 21? Nah, mengapa banyak peserta didik belum belajar keterampilan abad 21? Nah, untuk alasan yang pertama itu karena dalam pendekatan pembelajaran, peserta pendidik mentransfer pengetahuan melalui ceramah dan mendominasi pembelajaran sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Alasan yang kedua itu tidak sangat sulit mengajarkan keterampilan abad 21 karena keterampilan ini tuh tidak diajarkan pada mata pelajaran seperti keterampilan berpikir, pengambilan keputusan itu masih belum diajarkan. Nah, kemudian model pembelajaran pada abad 21 di sini mengalami beberapa perubahan paradigma yang dulunya paradigma lama seperti berpusat pada guru dirubah menjadi paradigma baru yaitu berpusat pada siswa. Oke, jadi berdasarkan kriteria di atas dapat ditarik garis besar bahwa pembelajaran yang dapat melatih keterampilan abad 21 harus pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, kerjasama tim, serta pembelajaran yang berkaitan dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, model pembelajaran yang populer untuk pendekatan konstruktivisme adalah pembelajaran PBL dan PJBL. Selanjutnya, istilah PBL pertama kali dikenalkan oleh Don Wood berdasarkan penelitiannya dengan para mahasiswa kimia di Universitas McMaster di Kanada pada tahun 1960-an. Lalu untuk PJBL diawali pada tahun 1970-an. Nah, ada juga persamaan dan perbedaan PBL dan PJBL. Oke, selanjutnya, apakah problem-based learning dan project-based learning mampu melatih keterampilan abad 21? Pembelajaran PBL dibentuk dengan landasan teori belajar yang inovatif, dengan men-setting permasalahan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk mendapatkan solusi yang tepat. Para peneliti mengakui bahwa PBL dapat mengembangkan keterampilan abad 21 karena PBL mampu menghubungkan antara teori dan praktek, serta mengembangkan kompetensi seperti keterampilan pemecahan masalah. Nah, melalui PBL, hasil menunjukkan bahwa melalui PBL, peserta didik memiliki persepsi positif pada lingkungan belajar mereka, lebih percaya diri, dan terampil dalam memecahkan masalah, memiliki sikap positif pada pembelajaran seumur hidup, dan memiliki processing skills yang baik. Jadi, dari penjelasan tadi, perlunya peserta didik abad 21 menguasai
Yang pertama ada berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, literasi informasi dan teknologi, tanggung jawab sosial, dan budaya. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.